untuk kuliahnya sementara akan dilaksanakan secara daring, dan kemudian nanti apa saja yang akan dipelajari saya sampaikan dulu di sini. Jadi saya tampilkan RPS-nya. Ini ya adalah RPS-nya. Jadi nanti Anda akan mempelajari beberapa hal ini. Yang pertama adalah sistem dan sistem thinking. Kemudian ada sistem thinking dan sistem konsep. Kemudian ada sistem modeling. Kemudian ada sistem characterization. Kemudian ada mathematical model dan implementasi solusi. Ini akan dipelajari sebelum UTS. Kemudian setelah UTS kita nanti akan lebih banyak belajar tentang teknik sistem dan dynamic modeling, termasuk turunannya di sini ada uncertainty, ada verifikasi dan validasi dan sebagainya. Oke. Untuk bukunya yang digunakan adalah bukunya Murthy. Murthy ini bukunya Mathematical Modeling, di mana buku ini ada di perpus ya. Ini bukunya sudah cukup tua di situ, cukup tetapi masih relevan untuk beberapa topik. Kemudian ada bukunya juga Dellenbach. Dellenbach ini bukunya Management Science. Di buku ini nanti Anda akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai bagaimana sistem thinking dan bagaimana aplikasinya. Selain itu ada beberapa buku pendukung, bukunya Askin, bukunya Grajindagi, dan bukunya Togar. Ini bukunya. Mungkin edisinya yang ditampilkan di sini sudah cukup lama, tetapi nanti saya akan untuk bukunya yang relatif lebih baru ini bukunya Dellenbach dan Grajindagi. Kemudian untuk perkuliahan akan dilaksanakan ini ya, untuk nilainya ada tugas, ini termasuk kuis dan sebagainya itu 50%, dan kemudian UTS itu 25% dan UAS 25%. Jadi itu adalah penilaiannya. Kemudian untuk aturan perkuliahan, selama kita online ataupun nanti pada saat hybrid ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi aturannya Anda boleh nonaktifkan cam di kuliah saya, tetapi pada saat nanti saya memanggil Anda, itu silahkan cam-nya diaktifkan. Jadi pada saat diminta mengaktifkan, Anda harus aktifkan, dan kemudian jika tidak mengaktifkan akan terkena punishment. Punishment-nya pengurangan poin sebesar 30 pengurangan poinnya. Jadi kalau Anda dipanggil tidak dengar ataupun tidak tidak respon dan tidak mengaktifkan cam-nya, maka dikurangi 30 poin. Nah, tetapi kalau Anda kemungkinan biasanya ada soal atau pertanyaan dan sebagainya yang saya berikan, kemudian Anda bisa menjawab, nanti akan ada penambahan poin juga. Nah, penambahan ini nanti akan ditentukan berapa nilainya itu biasanya di akhir. Seperti itu. Biasanya satu pertanyaan kadang sampai antara 10 sampai 30 nilainya. Tergantung jumlah pertanyaannya biasanya. Dan kemudian untuk perkuliahannya, kita minggu ini akan masuk ke materi pertama, yaitu pengantar pemodelan dan pengenalan sistem dan sistem thinking. Ya, seperti itu. Nah, sekarang di pertemuan pertama ini nanti saya akan memanggil dua mahasiswa ya. Saya akan memanggil satu mahasiswa, satu mahasiswi supaya nanti akan saya acak dan kemudian akan saya minta Anda menjelaskan apa yang Anda tahu tentang sistem. Nah, di sini saya akan memanggil
Yang pertama saya akan memanggil Mas Noval. Noval Azhar. Apakah ada? Mas Noval. Silahkan diaktifkan. Oke. Mas Noval, apa yang kamu ketahui tentang sistem, Mas Noval? Sistem adalah sekumpulan seperti algoritma yang sudah disusun untuk menjalankan suatu tugas, Pak. Ya, oke. Ya, nanti kita bahas nanti di belakang lagi. Kemudian ada yang berikutnya, Mbak Arsya, Amira. Apakah sistem yang kamu ketahui? Jadi kalau yang kamu ketahui itu jawabannya bukan, berarti tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah ya. Yang kamu ketahui. Mbak Arsya, Amira. Ya Pak, maaf Pak, di sini jaringannya agak putus-putus. Coba aktifkan videomu, Mbak Arsya. Videonya nggak bisa Pak, soalnya kalau misalnya videonya di on cam jadi itu mandet-mandet. Oke. Nah sekarang sistem apa Mbak Arsya yang kamu ketahui? Mbak Arsya, apakah yang kamu ketahui tentang sistem? Aliran informasi Pak, Ada yang lainnya? aliran informasi, materi atau energi yang mencapai suatu tujuan. Yang mencapai satu tujuan. Oke. Oke. Tadi Mbak Arsya sudah, Mas Novan, kemudian ada Mas, saya panggil Mas Indar Bagaskara. Ya, hadir Pak. Ya, silakan aktifkan videomu Mas Indar. Sistem ya Pak. Sistem Ya, silakan. merupakan perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan dan sehingga membentuk suatu susunan yang teratur gitu. Ya, susunan yang teratur. Tadi ada sudah Mas Endar sudah menyampaikan di situ. Tadi ada apa? Susunan yang teratur. Kemudian ada kumpulan apa tadi? Kumpulan apa tadi yang kamu sampaikan? Kumpulan. Gimana Pak? Suaranya kecil. Tadi kumpulan apa yang kamu sampaikan tadi? Kumpulan. Apa tadi? Serangkaian atau apa? Serangkaian. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan. Oke, tadi sudah Mas. Itu serangkaian perangkat ya tadi yang saling terkait. Ya Pak. Kita akan membahas ini. Mana yang lebih tepat terkait dengan konsep sistem yang kita pelajari. Nah, tapi sistem itu apa? Nanti di sini sudah disampaikan bahwa sistem ini adalah didefinisikan sebagai suatu objek, kumpulan objek. Jadi tadi ada yang Mas Noval ini sudah kumpulan apa namanya? Algoritma atau kumpulan apa namanya kumpulan program atau apa tadi. Nah, ini sebenarnya kumpulan objek yang saling yang memiliki keterkaitan di antara objek-objek tersebut dan kemudian objek-objek tadi bersama-sama memiliki hubungan untuk bersama-sama mencapai suatu nilai atau suatu titik atau suatu tujuan tertentu. Intinya sebenarnya itu.
Jadi sistem ini terdiri dari kumpulan objek yang saling terkait, memiliki keterkaitan atau relationship, dan kemudian memiliki atribut yang terkait atau memiliki atribut yang berhubungan. Nah, atribut yang berhubungan ini bisa ditandai dengan adanya suatu tujuan. Jadi suatu tujuan, suatu pekerjaan atau suatu tugas dan atau tanggung jawab yang saling terkait. Intinya atau mungkin dengan kata lain, sistem ini bisa kita definisikan sebagai suatu kumpulan objek, suatu kumpulan perangkat atau suatu kumpulan program yang saling yang bersama-sama bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tapi yang disampaikan Mas Noval lebih condong mungkin ke sistem operating system di situ. Yang disampaikan Mas Endar ini lebih condong tadi saya menangkapnya ke mesin yang ini, ke mesin di sini. Jadi perangkat dan sebagainya. Nah, sistem ini luas ya. Jadi sistem itu tidak hanya sistem informasi, tidak hanya sistem apa namanya, sistem mesin dan sebagainya, tetapi kita pun sebenarnya adalah suatu sistem dan menjadi bagian dari suatu sistem. Nah, kita akan melihat ini di mata akan membahas ini di mata kuliah di pertemuan hari ini. Sistem itu apa? Jadi sistem ini sebenarnya terdiri dari kumpulan-kumpulan individu, kumpulan-kumpulan program, kumpulan-kumpulan perangkat di situ yang tidak terpisahkan intinya. Jadi kalau jadi tidak bisa dibagi menjadi bagian independen tanpa kehilangan atau sifat fungsi esensialnya. Oke, contohnya gini, kalau universitas kita itu sebenarnya kan suatu sistem. Ada di situ elemennya, kalau kita lihat ini mungkin saya tampilkan di whiteboard saja lah. Contohnya yang kita lihat ini di universitas kita, di sini ada mahasiswa. Ada mahasiswa, kemudian di sini ada dosen. Ada dosen, kemudian di sini ada pegawai atau karyawan di sini. Kemudian di sini ada yayasan. Contohnya di sini ada yayasan. Nah, kalau ini bergabung menjadi satu sistem yang saling terkait di sini. Contohnya ada kaitan antara mahasiswa dengan yayasan, ada kaitan antara dosen dengan karyawan, ada dosen dengan yayasan, dan seperti ini. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi ada saling keterkaitan antara masing-masing bagian. Nah, di dalam sistem kalau ini hanya berdiri sendiri, contohnya mahasiswa Anda sebagai seorang individu di situ, kemudian tidak membawa nama kampus atau berada di luar kampus, maka Anda berdiri sebagai individu di situ. Nah, kalau ini dihilangkan satu, maka Anda akan kehilangan yang kita sebut sebagai fungsinya. Tetapi kalau Anda masih berada dalam satu kesatuan ini, yang kita sebut sebagai sistem, berarti ini Anda masih menjadi mahasiswa, saya masih menjadi dosen, kemudian ada yang masih menjadi karyawan, dan ada yang masih yang bertugas menjadi yayasan. Jadi masing-masing memiliki peran atau fungsinya. Dan kemudian kalau ini dipisah-pisahkan, maka akan kehilangan fungsi esensinya atau esensinya dari apa yang menjadi bagiannya. Jadi seperti itu.
Kemudian di sini ada sistem proses, ini ada input, sistem boundary, kemudian ada output. Nah, input di sini, input ini adalah suatu hal, semua hal yang mempengaruhi sistem. Semua hal yang diolah di dalam sistem dan sebagainya. Kemudian ada sistem boundary, ini adalah batasannya, pagarnya. Kalau fisiknya itu wujudnya pagar ya, tapi kalau di dalam sistem yang sistem pelayanan dan sebagainya ini nanti batasannya berbeda, bukan pagar pembatas, bukan. Kemudian ada environment atau lingkungan. Kalau environment ini kaitannya dengan semua hal yang berada di luar sistem. Nah, yang ada di luar sistem itu tidak selalu menjadi lingkungan sistem. Contohnya gini, kalau UTY di luarnya ada kantin, misalnya. Ada kantin, kantin. Kalau di sini namanya food court, oke. Namanya food court. Kemudian di luarnya, di food courtnya itu apa? Kalau secara fisik itu menjadi lingkungan dari UTY di sini. Kalau secara fisik ya, secara fisik itu kelihatan dengan mata, Anda melihatnya, oh itu ada pengaruhnya, dipengaruhi UTY. Tapi secara pengelolaan itu tentu tidak ada pengaruhnya. Sehingga itu apakah mau dimasukkan dalam lingkungannya UTY? Saya rasa bukan, karena tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi UTY. Yang menjadi pengaruh apa? Contohnya pemerintah. Contohnya kenapa Anda kemarin di yang tadinya sudah mau hybrid, kemudian tiba-tiba diminta untuk kembali online lagi, kembali daring lagi, yaitu karena kan ada peraturan pemerintah kembali di sini, di mana ketika jumlah infeksi jumlah penderita COVID-nya naik, kemudian maka diterapkan PPKM level sekian dan sebagainya. Jadi itu bisa menjadi lingkungan dari UTY. Tetapi yang meskipun kelihatan dekat itu belum tentu menjadi lingkungan UTY. Lingkungan dekat secara fisik ya. Meskipun kantornya Departemen Pendidikan itu jauh, tetapi itu masih tetap menjadi lingkungannya UTY karena secara fungsi UTY masih berada di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan. Jadi itu yang kita sebut sebagai lingkungan sistem. Nah, sistem ini bisa macam-macam, tapi saya sampaikan adalah sistem yang paling dasar itu adalah tubuh Anda. Tubuh Anda itu sistem, di mana di dalam tubuh Anda sendiri itu sudah ada kerangka, sudah ada otot, sudah ada sistem pernapasan, kemudian sistem untuk memompa aliran darah, kemudian sistem untuk pencernaan dan sebagainya di situ. Jadi manusia sendiri itu sudah menjadi suatu sistem, di mana kalau di dalam tubuh kita masing-masing di situ, kalau itu bukanlah sistem, kita tidak bisa bernafas setiap saat di situ. Karena apa? Karena kalau itu tidak digerakkan otomatis di situ, tentu kan jadi repot. Anda mau nafas gitu harus mompa dulu atau bagaimana, kan jadi repot. Sehingga manusia ini sebenarnya sudah menjadi suatu sistem. Nah, kalau nanti kalau kita memandangnya katakanlah sebagai untuk sistem yang lebih besar, katakanlah sistem untuk perguruan tinggi, maka manusia tadi akan menjadi individu atau menjadi unsur atau menjadi objek dan sebagainya. Jadi tergantung kita memandang sistem itu dari mana dan seberapa besar atau seberapa luas sistem yang kita pandang. Intinya itu. Ini contohnya ya. Kemudian ada tadi inner system, boundary, kemudian outer. Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu ada yang di dalam sistem dan ada yang di luar sistem. Ada yang terkait, ada yang tidak terkait. Yang tidak memiliki hubungan apapun itu berarti bukan bagian dari sistem. Baik itu secara bagian
bagian bagiannya atau bagian atau elemennya, atau mungkin hanya sekedar lingkungannya saja yang tidak ada hubungannya, ya tidak memiliki pengaruh. Jadi ini sistem, ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini ada boundary atau ada batasannya, boundary-nya, dan di sini ada di sisi luarnya. Yang di sisi luar ini yang memiliki hubungan atau yang memiliki memiliki hubungan atau tautan atau apapun itu dengan sistem. Kalau tidak ada hubungannya sama sekali, ya enggak. Kemudian ada subsistem, ini merupakan sistem yang ada di bawah sistem yang lebih besar. Itu kita sebut sebagai subsistem. Kemudian ada sistem boundary, ini ada hubungannya ya, ini hubungan yang umum dijumpai adalah technical, ekonomik, dan sosio-psikologikal. Nah, technical ini hubungan teknis, hubungan keeratan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Hubungan terkait dengan pekerjaan, terkait dengan tugas atau operasi yang dijalankan, itu masuk ke dalam technical relations. Kemudian economic relation ini hubungannya dengan uang atau dengan dengan nilai atau dengan uang atau nilai dan sebagainya. Di situ itu economic relations. Kemudian kalau ada sosio-psikologikal, ini terkait dengan kedekatan secara sosial dan psikologikal. Saya mengamati itu sudah sekian tahun saya jadi dosen, saya mengamati kalau mahasiswa bikin kelompok, itu pasti kelompoknya itu saja. Anda mungkin juga bisa mengamati dari sejak semester 1 sampai mungkin semester 4 saat ini, kalau nanti diminta membuat kelompok, siapa sih anggota kelompoknya? Oh, ternyata si A itu paling senangnya ketemu si X dan si Y contohnya. Setiap kali bikin kelompok, ya itu saja. Kemungkinannya pasti ada si X atau ada si Y dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ada ini sosio-psikologikal. Karena si A ini mungkin lebih nyaman kalau dia berkelompok dengan si X dan si Y contohnya. Tapi mungkin tidak akan nyaman kalau dia ketemu si M dan si N contohnya. Jadi di situ ada kedekatan yang namanya sosio-psikologikal. Di dalam sistem juga ada seperti itu. Unsur yang dekat apa. Kemudian sistem ini bisa berupa fisik, biologi sosial, atau simbolik. Nanti kita lihat di belakang di sini. Inti teori sistem adanya umpan balik. Umpan balik ini merupakan perilaku sistem. Jadi ada feedback antara hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain, hubungan satu perangkat dengan perangkat yang lain, hubungan satu program dengan program yang lain, ini akan mendapatkan suatu feedback atau hubungan timbal balik. Kemudian waktu merupakan variabel utama dalam teori sistem. Ini nanti akan membedakan sistem yang statis dan sistem yang dinamik. Sistem yang statis itu ya nilainya selalu sama saja. Apa yang dikerjakan itu selalu sama dengan nilai-nilai yang kurang lebihnya sama di situ. Kalau yang dinamik ini ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Nah, nanti kita bahas yang dinamik itu setelah UTS. Kemudian ada batas atau boundary, ini memisahkan sistem dengan lingkungannya. Interaksi sistem dan lingkungan dicerminkan oleh adanya masukan dan keluaran sistem. Ini klasifikasi sistem ya. Jadi ada sistem yang kita sebut sebagai sistem fisik. Sistem fisik itu yang tadi disampaikan oleh Mas Endar tadi, sistem fisik. Contohnya ada peralatan-peralatan yang terhubung dan sebagainya, itu masuk sistem fisik. Contohnya sepeda motor Anda lah. Seperti itu. Kalau Anda kan saya rasa sebagian besar mahasiswa punya sepeda motor, itu kan di situ ada peralatan-peralatan yang saling terhubung. Ada nanti bagian kelistrikan, ada bagian pembakaran, ada bagian mungkin yang untuk yang lainnya, bagian-bagian lainnya di situ.
Kemudian ada sistem abstrak, tadi ini yang disampaikan oleh Mas Noval, yaitu terkait dengan perangkat lunak, sistem operasi, sistem informasi, dan sebagainya. Nah, kemudian ada sistem aktivitas manusia. Ini kaitannya dengan sistem yang aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh manusia, contohnya pendidikan, politik, dan sebagainya. Jadi ada tiga ini. Dan kemudian ini tadi saya lupa sistem alam, sistem tata surya kita, sistem yang ada di alam kita. Dan ini menjelaskannya sangat panjang ya. Mungkin Anda sudah dijelaskan dulu waktu SMA tentang galaksi itu seperti apa, tentang tata surya seperti apa. Kemudian ada sistem thinking. Sistem thinking ini adalah kita berpikir secara sistem. Jadi berpikir secara sistem itu kita memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi segala kemungkinan yang bisa terjadi di dalam sistem yang ada. Itu kita sebut sebagai sistem thinking. Jadi contohnya kalau suatu tempat dilakukan perubahan, apakah akan berdampak atau tidak? Dampaknya apa? Bisa jadi lebih baik atau lebih buruk di situ. Nah, nanti kita akan di minggu depan kita akan mempelajari ini. Kenapa suatu bendungan yang dibangun itu justru malah membuat rugi, tidak membuat untung di situ. Karena ternyata ada hal yang tidak dipertimbangkan. Contohnya seperti itu. Atau mungkin suatu fasilitas jalan itu mungkin kenapa tidak menyelesaikan masalah kemacetan di situ, padahal setiap tahun bangun jalan di situ. Nah, itu akan kita lihat nanti di selanjutnya. Kemudian ada jadi dalam sistem thinking kita melihat hubungan yang terorganisir dan saling terkait untuk membentuk suatu kesimpulan dan kemudian menunjukkan sifat yang muncul dan kemudian menunjukkan sifat yang muncul. Oke. Intinya seperti itu. Kemudian ada sistem thinking. Ini ada yang kita dalam sistem thinking ini ada yang kita sebut sebagai wool. Nah, yang kita sebut sebagai wool ini adalah secara keseluruhan. Seluruhnya itu siapa? Apakah sistem ataukah hanya ekonomi saja? Nanti tergantung cakupannya. Wool itu seberapa luas. Fondasi dari sistem ada emergent and hierarchy, kemudian ada community and control. Di dalam hierarki ini adalah tingkatan. Jadi tingkatan yang muncul di sini. Jadi tingkatan-tingkatan yang muncul ini contohnya, ini tingkatan-tingkatan yang ada di sistem kita. Contohnya terkait dengan tubuh kita dan kemudian lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang tertinggi di sini contohnya adalah lingkungan. Lingkungan, kemudian di sini ada organisme. Organisme itu kita berarti manusia, tumbuhan ataupun hewan. Kemudian di bawahnya ternyata masih bisa dijabarkan atau bisa dibagi sampai hal yang terkecil adalah quarks. Saya tidak tahu quarks itu besarnya seperti apa, nanti mungkin bisa dicari seberapa persen dari atom yang ada. Atom itu kan sudah kecil ya, tapi di bawah itu masih ada yang lebih kecil lagi. Kemudian dalam sistem ini kita sering ketemu yang namanya sistem kompleks. Sistem kompleks ini sistem yang memiliki kompleksitas, memiliki kerumitan, memiliki pola hubungan yang relatif kompleks ya di situ. Dan banyak bagian yang terlibat, banyak unit yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita bisa melihat sistem, ini adalah sistem secara keseluruhan. Kemudian di bawahnya ini contohnya ada bagiannya lagi. Jadi kita bisa melihat ternyata di dalam whole sistem secara keseluruhan ini ada poin nomor 2.
dua ini ternyata di bawahnya itu masih ada bagiannya lagi. Di bawahnya lagi masih ada bagiannya lagi. Kemudian ini ada complexity ranking. Ini adalah contohnya semakin ke sini semakin kompleks, semakin ke atas semakin uncertainty. Jadi uncertainty itu semakin tidak pasti. Dan kemudian ini contohnya adalah kompleksitasnya adalah mesin. Ini organize simplicity, ini di bagian ini ya, di kuadran ini. Berarti di sini menunjukkan bahwa kompleksitasnya berada dalam tingkat yang rendah dan ketidakpastiannya dalam tingkat yang rendah. Sehingga di sini disebutkan sebagai organized simplicity. Kita bisa mengorganisasi ini dengan cukup baik, dengan cukup mudah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini masuk ke homeodynamic. Homeodynamic ini menengah ya, di sini kompleksitasnya menengah, uncertainty-nya atau ketidakpastiannya juga sama. Kemudian ada random. Ini random kalau digambarkan ini semakin kompleks, ini semakin kecil-kecil hasil yang didapatkan. Oke, sistem terbuka nanti saya jelaskan. Nah, dalam sistem thinking ini kita tidak harus menyelesaikan masalah secara langsung, secara keseluruhan tidak. Tetapi kita bisa menyelesaikan masalah step by step, dari mana yang diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang memberikan dampak positif terlebih dahulu. Itu kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Oke, contohnya ini. Contohnya kalau terjadi suatu kemacetan, contohnya di Jogja terjadi kemacetan, contohnya di mana ya? Contohnya saya contohkan di, kalau zaman dulu ini kan ada 3 ruas di ring road itu. Ring road ini ada 3 ruas, ini ada 3 perempatan ya di sini. Ini ada perempatan 1, ini adalah kalau kalau Anda jalan-jalan ke kampus 1 itu Anda akan ketemu yang namanya perempatan Monjali di situ. Nah, di ini ada perempatan Monjali, kemudian ini ada perempatan Kempungan, ini ada perempatan Condong Catur. Nah, dulu sebelum adanya jembatan ini sama-sama macetnya. Jadi cukup macetnya, meskipun tidak terlalu, tetapi di sini cukup macet. Karena dekat dengan aktivitas dari warga ya, dan kemudian banyaknya pemukiman di utara dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi di sini? Kemudian dilakukan pembangunan flyover. Nah, kemudian ini di sini dilakukan pembangunan flyover. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Apakah di sini menyelesaikan kemacetan? Ternyata di sini macetnya berkurang drastis. Jadi di sini yang tadinya macetnya mungkin sampai sekian puluh mobil baru bisa jalan, kemudian ini akan lebih cepat di sini. Lebih karena apa? Karena mobil-mobil yang ada ini bisa langsung melewati underpass tadi. Kemudian yang selanjutnya, masalahnya apakah selesai? Ternyata tidak. Di sini masalahnya sudah selesai. Kemacetannya berkurang, kemudian jumlah antrian ataupun jumlah jumlah kemacetannya ini semakin lama semakin berkurang dan sangat kecil. Tapi yang terjadi ini hanya memindahkan. Ini pindah ke sana macetnya. Kemudian yang ini pindah, yang dari sini pindah ke sini macetnya. Jadi ini hanya sebenarnya memindah titik saja. Yang tadinya macet di sini dipindah macet di sini. Yang tadinya di sini macet di sini pindah macet di sini. Sehingga itu hanya memindah titik. Apakah ini pendekatan yang sistemik? Saya rasa kalau hanya ini berhenti sampai di sini berarti belum sistemik di sini.
Jadi dengan satu pembangunan underpass itu belum sistemik, kecuali kalau ini dibangunkan di sini, dibangunkan dari ini diberikan underpass, sehingga alurnya akan semakin cepat. Nah, tetapi perlu diingat kalau ini lebih cepat lagi di sini tidak ada hambatan, bisa jadi di tempat yang lain itu akan muncul hambatan yang penumbuhan yang lebih banyak lagi di sini. Jadi sebenarnya hanya memindahkan titik macetnya saja. Macetnya sampai kemana di sini? Nah, kalau macetnya mungkin di wilayah yang sudah jauh dari pemukiman itu tidak akan menyebabkan gangguan mobilitas yang besar. Tetapi kalau macetnya itu masih di wilayah perkotaan, di wilayah yang padat penduduknya, tentu itu akan dampaknya akan lebih lebih parah lagi di sini. Jadi seperti ini. Nah, apakah ini salah? Saya rasa tidak juga, karena ini harus berjenjang di sini. Jadi ini kalau ini sudah diselesaikan, nanti diselesaikan di sini, kemudian nanti mungkin macetnya pindah kemana lagi, nanti akan diselesaikan di sana lagi, dan seterusnya. Nah, solusi yang lain adalah memberikan regulasi. Jadi contohnya membuat regulasi yang berbeda lagi di sini. Kalau sekarang kan orang beli sepeda motor, beli mobil itu kan jumlahnya asal punya uang kan boleh ya di situ. Nah, tetapi yang terjadi semakin lama jumlah tingkat kemacetannya semakin tinggi seperti itu. Nah, yang harus dilakukan apa? Mungkin tidak harus selalu membangun ini, tidak harus selalu membangun underpass ataupun fasilitas ini, tetapi mungkin dengan regulasi, contohnya diberikan gratis naik bus, contohnya diberikan fasilitas yang memadai untuk naik bus, kemudian nanti mungkin bisa jadi pajak sepeda motor itu dimahalkan, pajak mobil dimahalkan dan sebagainya, sehingga orang enggan untuk menggunakannya. Di tempat-tempat yang lain itu juga sudah diterapkan. Katakan ada jam tertentu yang ketika mau melewati daerah itu harus masuk, tapi bukan di Indonesia ya, harus mau melewati katakanlah wilayah wilayah perkotaan itu harus membayar dulu. Itu juga ada sudah negara yang menerapkan hal tersebut, sehingga orang yang tadinya senang naik mobil, yang tadinya senang naik motor itu akan berganti menjadi transportasi massal. Kalau di Jakarta saya melihat transportasi Jabodetabek, transportasinya sudah cukup baik. Kalau dari segi ini ya, kereta, KRL itu kan jam 4 pagi sudah beroperasi dan penuh. Saya ingat dulu terakhir naik pagi-pagi itu tahun 2013 itu penuh, sangat penuh. Jam 4 jam subuh lah, waktu subuh itu penuh. Kalau di Jogja itu jam segitu itu jam masih lalu lintas masih sangat sepi. Jam sekitar jam 4. Kalau di sana sudah ramai karena polanya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi sistem tinggi ini tidak harus selalu diselesaikan semuanya langsung, tetapi secara bertahap. Kemudian jadi bedanya pendekatan dengan sistem thinking dan juga tradisional di sini. Di sini ada sedikit perbedaan bahwa pendekatan tradisional ini memfokuskan pada analisis bagian individu secara terpisah. Kalau sistem thinking ini
memfokuskan pada bagaimana interaksi di antara bagian-bagian yang ada. Bedanya itu. Jadi kalau terpisah itu ya kalau sudah dikerjakan di situ dikerjakan satu pekerjaan, di situ dianggap sudah selesai. Padahal kalau itu dijalankan nanti dampaknya pindah ke tempat yang lainnya lagi, ke masalah yang lainnya lagi. Contohnya gini, kalau ada mahasiswa itu kan ada yang mau tugas akhir, kemudian masalah yang timbul itu adalah terjadinya stock out. Nah di stock out, kalau stock out itu kan berarti tidak ada stok ya, atau stoknya kosong. Kemudian banyak mahasiswa ini mengusulkan menyimpan dalam jumlah tertentu. Nah jumlah tertentu ini apakah akan menjadi solusi atau menyebabkan masalah baru, itu perlu kita lakukan kajian lagi di sini. Jadi contohnya diusulkan jumlah stok adalah 1000 unit untuk mengantisipasi adanya stok. Maka kalau itu terjadi 1000 unit, maka kita harus melihat apakah tempat penyimpanannya memenuhi atau tidak 1000 unit tadi. Dan itu seberapa besar, seberapa luas yang harus disiapkan di situ. Karena 1000 unitnya 1000 unitnya Indomie atau mungkin mie instan itu tentu akan berbeda dengan 1000 unitnya yang beton ya. Jadi tempat yang harus disiapkan kan beda ya. Kalau menyimpan 1000 mie instan itu kan mungkin butuh hanya dengan ruang 1 kali 2 meter saja saya rasa sudah bisa tersimpan. Tetapi kalau yang disimpan itu adalah katakanlah tiang tancang atau tiang beton, itu mungkin butuh tempat yang besar di situ. Dan termasuk juga dana yang disimpan di situ yang dalam bentuk persediaan. Sehingga jangan sampai kalau dalam pendekatan tradisional ini kadang itu sudah selesai, yang penting nyimpan 1000 unit. Tetapi kalau dalam sistem thinking ini harus dievaluasi lagi apakah 1000 unit itu bisa menyebabkan masalah yang lain atau tidak. Gitu. Dan kalau itu terjadi masalah, apalagi yang harus dilakukan di situ? Apakah memecah kembali ataupun tidak usah pakai stok kembali dan sebagainya? Kita harus mempertimbangkannya. Oke. Jadi inti pendekatan berpikir sistem ini tidak mempelajari elemen secara terisolasi, tapi mengembangkan pandangan dengan memperhatikan elemen-elemen dan interaksinya secara keseluruhan. Hubungannya apa? Ada dampaknya atau tidak? Jadi itu terkait dengan pendekatan berpikir secara sistem. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum presensi? Karena nanti saya settingnya sampai jam 13.45. Ini sudah jam 13. Kalau ada silahkan dituliskan di chat Zoom saat ini. Mungkin itu saja. Jadi pertemuan pertama belum ada tugas. Nanti kita akan mulai tugas di pertemuan selanjutnya. Minggu depan kita akan membahas lebih detail lagi contoh-contoh terkait dengan kegagalan suatu proyek secara sistemik itu seperti apa, dan kemudian bagaimana evaluasi yang bisa kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih, Pak.